jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk memulai sesi hari ini, saya ingin menyampaikan kembali informasi dari Menteri Kesehatan bahwa telah ada konfirmasi kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Adapun pasien dengan kasus konfirmasi Omikron telah dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani isolasi dan perawatan. Meski demikian, hingga hari ini masih terdapat 5 kasus probable yang berada dalam tahap sequencing dan menunggu hasil keluar. Informasi terkait perkembangan kasus Omikron di Indonesia sifatnya akan dinamis dan akan disampaikan oleh pemerintah secara berkala dan transparan. Sehubungan dengan perkembangan global varian baru tersebut, sebelumnya pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipatif, antara lain Kemenkes terus menggencarkan upaya whole genome sequencing, bahkan mewajibkan sampel dari spesimen kasus positif dari negara yang mengalami penularan varian Omikron dengan menggunakan reagen alat testing yang sensitif terhadap berbagai varian yang ada. Saat ini pemerintah mengoptimalkan upaya tanggap darurat untuk mencegah meluasnya penularan varian COVID-19 di dalam negeri, kemudian menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan masukan berbagai pakar dan petugas di lapangan. Kebijakan tersebut dapat dengan baik mendeteksi apapun varian yang masuk di Indonesia. Hal ini mengingat masa karantina 10 sampai dengan 14 hari dinilai cukup untuk memonitor peluang perkembangan gejala selama masa inkubasi serta tes ulang PCR 2 kali untuk benar-benar mengkonfirmasi seseorang positif atau tidak. Meninjau secara spesifik perkembangan kasus varian Omikron, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada kepentingan yang bersifat darurat. Apabila perjalanan harus dilakukan karena keadaan yang sangat mendesak, seperti untuk alasan kesehatan, kedukaan, atau tugas kedinasan, maka perlu adanya pelaksanaan mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional sesuai prosedur yang berlaku dan terkini dalam Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2021. Kami harapkan seluruh masyarakat yang terpaksa melakukan perjalanan ke luar negeri untuk terlebih dahulu memahami isi dari kebijakan tersebut. Kami memohon kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah demi menjaga kondisi perkembangan COVID-19 di Indonesia agar tetap kondusif, aman COVID. Sikap mawas untuk tidak dulu melakukan aktivitas kecuali yang bersifat darurat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Saya yakin bahwa seluruh elemen masyarakat berharap Indonesia tidak akan mengalami lonjakan kasus, utamanya menjelang periode Nataru ini. Kenaikan kasus akibat kemunculan varian baru hanya dapat dicegah apabila kita dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menekan mobilitas yang tidak bersifat penting. Mari kita sebagai bangsa secara kolektif mencegah lonjakan COVID-19 di tahun 2022. Selanjutnya saya akan menyampaikan upaya mencegah terjadinya gelombang ketiga pasca Nataru.
Seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers beberapa waktu lalu, data menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa mengalami kenaikan kasus. Untuk itu, penting untuk mempertahankan kondisi pandemi Indonesia yang saat ini cenderung terkendali, yang dicapai setelah kita bersusah payah menurunkan lonjakan kedua. Dua upaya kunci dalam mencegah naiknya kasus pasca Nataru yang akan datang adalah upaya mengantisipasi meluasnya varian baru dan upaya mempertahankan terkendalinya kondisi kasus. Upaya mengantisipasi meluasnya varian baru dilakukan melalui berbagai kebijakan perjalanan internasional. Kebijakan perjalanan internasional seperti kebijakan-kebijakan lainnya tentunya terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kebijakan yang berlaku tentunya semata-mata diberlakukan untuk mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dan masuknya importasi kasus terutama dari varian-varian mutasi, terlebih varian yang karakteristiknya lebih menular seperti pengalaman dengan varian Delta. Kebijakan terhadap pelaku perjalanan internasional tentunya diterapkan sejak awal pandemi. Dalam rangka pemulihan ekonomi, di saat kasus mengalami penurunan pada bulan Juni 2020 lalu, pemerintah melonggarkan kebijakan pelaku perjalanan menjadi diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat wajib PCR di negara asal atau setibanya di Indonesia. Namun, ketika varian Alpha pertama kali ditemukan di Inggris, dan menjadi varian of concern, Indonesia kembali siaga dengan memperbaharui kebijakan pertanggal 22 Desember 2020, yaitu pelarangan pelaku perjalanan dari Inggris untuk masuk ke Indonesia, dan pelaku perjalanan baik WNI dan WNA dari negara lain wajib karantina 5 hari. Kebijakan ini kembali diperketat 6 hari kemudian, menjadi pelarangan semua pelaku perjalanan internasional tidak hanya dari Inggris dengan pengecualian warga negara Indonesia, pemegang izin tinggal, dinas, dan pemegang kitas dan kitab. Tes PCR wajib dilakukan sebanyak 2 kali. Seiring dengan bertambahnya varian baru mutasi COVID-19, yaitu varian Gamma, maka sepanjang bulan Januari dan Februari 2021, Indonesia terus menyesuaikan dengan diberlakukannya tes PCR dan karantina yang dibiayai pemerintah untuk PMI, TKI, mahasiswa, masyarakat kurang mampu, dan ASN. WNA pemegang visa dan TCA juga diperbolehkan masuk ke Indonesia. Pada bulan Juli, di saat kasus di Indonesia melonjak tajam, pemerintah kembali mengetatkan syarat perjalanan internasional menjadi wajib karantina 8 kali 24 jam dan wajib vaksin dosis lengkap. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi semakin bertambahnya varian Delta yang masuk ke Indonesia. Kondisi Indonesia yang cukup genting ini bertahan hingga bulan September akhir, dan begitu kasus terkendali pada bulan Oktober dan November, pemerintah melakukan pelonggaran di mana wajib karantina berubah menjadi 5 kali 24 jam untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis 1 dan 3 kali 24 jam untuk vaksin dosis lengkap. Kebijakan terkini terkait dengan pelaku perjalanan luar negeri dalam rangka mengantisipasi kasus Omikron adalah penutupan sementara pelaku perjalanan dari negara dengan transmisi Omikron dan negara sekitarnya. WNI diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat ketat, yaitu 14 kali 24 jam untuk WNI dari negara dengan transmisi Omikron. Sedangkan untuk WNI dari negara lainnya, wajib karantina 10 kali 24 jam. Adanya perubahan kebijakan dari waktu ke waktu menyesuaikan kondisi COVID-19 ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan kebijakan yang tentunya semata-mata untuk melindungi rakyat Indonesia dari potensi meningkatnya kasus COVID-19. Kita tidak boleh lengah, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki periode Natal dan Tahun Baru yang cenderung meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan penularan COVID-19.
Dimohon kepada seluruh masyarakat untuk mempelajari kebijakan yang berlaku dan mentaatinya. Kebijakan ini dibuat tidak pandang bulu dan ditegakkan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan yang tertera pada Surat Edaran Satgas nomor 23 dan adendumnya serta Surat Edaran Satgas nomor 25. Selanjutnya, penting untuk dipahami bahwa antisipasi kenaikan kasus COVID-19 saat periode Nataru dan pencegahan terjadinya gelombang ketiga di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah telah berusaha mengetatkan persyaratan masuk ke Indonesia untuk pelaku perjalanan internasional dengan membuat kebijakan berlapis. Namun, hal ini tidak dapat secara maksimal mempertahankan rendahnya kasus atau mencegah terjadinya gelombang ketiga di Indonesia jika tidak didukung oleh upaya lainnya, baik dari seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan terkendalinya kondisi kasus menjelang periode Nataru ini. Yang pertama adalah mobilitas masyarakat. Sayangnya dari data Google Mobility, ternyata sejak bulan Juli 2021 hingga Desember ini, mobilitas penduduk konsisten mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi terdapat pada perjalanan menuju lokasi transit seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju luar kota atau luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, perjalanan menuju pusat belanja, retail, dan rekreasi, taman atau ruang terbuka publik, dan perkantoran juga mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah cakupan vaksinasi dosis lengkap. Hal ini sama pentingnya dengan menjaga mobilitas penduduk, karena cakupan vaksin dosis lengkap yang tinggi menunjukkan perlindungan terhadap masyarakat juga maksimal. Namun sayangnya, saat ini baru 3 provinsi yang vaksin dosis lengkapnya telah mencapai 70%, yaitu Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Saya apresiasi kepada 3 provinsi ini yang berhasil mengungguli provinsi lainnya dengan meningkatkan capaian vaksin dosis keduanya hingga mencapai 70%. Namun, harap dicatat masih ada 31 provinsi yang capaian vaksin dosis lengkapnya masih di bawah 70%. Atau setidaknya 19 provinsi yang capaiannya masih di bawah target WHO, yaitu 40%. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. Ini adalah hal yang paling penting, karena selama COVID masih ada, maka protokol kesehatan adalah harga mati yang perlu untuk dilakukan dengan disiplin. Kedisiplinan memakai masker cukup baik terlihat pada pusat-pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, bandara, dan perkantoran yang telah menerapkan peraturan wajib masker. Namun, masih ada beberapa lokasi yang kepatuhan memakai maskernya masih rendah, seperti pemukiman penduduk, kedai makanan, stasiun dan terminal, serta pasar rakyat. Hal ini sangat berpotensi meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Terakhir adalah testing dan tracing. Testing dan tracing adalah kunci kita dalam mendeteksi kasus lebih masif lagi. Pendeteksian kasus yang semakin cepat dan masif dapat mencegah penularan lebih luas lagi dan dapat meningkatkan potensi kesembuhan menjadi lebih tinggi karena segera ditangani. Saat ini, jumlah orang yang diperiksa terus mengalami peningkatan hingga lebih dari 1,6 juta orang per minggu ini. Namun sayangnya, jumlah ini masih didominasi oleh pemeriksaan antigen, yaitu 88%, sedangkan PCR hanya sebesar 12%. Untuk itu, ada 4 langkah kunci yang harus terus kita upayakan bersama agar kondisi kasus tetap terkendali dan tidak menjadi peluang bagi virus, termasuk varian baru, untuk menular dan mengakibatkan naiknya kasus. Yang pertama, mengendalikan mobilitas. Pengetatan mobilitas akibat lonjakan kasus memiliki efek yang cukup besar bagi kondisi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita bersama mempertahankan mobilitas yang aman COVID-19.
dengan mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan, meliputi syarat screening, testing, dan vaksinasi bagi pelaku perjalanan, serta tetap mempertahankan protokol kesehatan selama perjalanan dan saat melakukan aktivitas di wilayah tujuan. Masyarakat juga dimohon untuk melakukan mobilitas apabila diperlukan dan menghindari bepergian apabila kondisi tubuh kurang baik. Yang kedua, meningkatkan cakupan vaksinasi. Pemerintah telah berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin nasional dengan mengamankan stok vaksin melalui berbagai kerjasama di tengah terbatasnya ketersediaan vaksin global. Meskipun demikian, tercapainya target vaksinasi nasional tidak dapat terlaksana tanpa peran aktif masyarakat yang turut serta dalam program vaksinasi dan tidak membeda-bedakan jenis vaksin. Semua vaksin yang tersedia sudah dipastikan aman dan efektif bagi masyarakat. Yang ketiga, tetap mempertahankan disiplin protokol kesehatan. Kondisi kasus yang cenderung baik, seyogyanya tidak membuat kita abai dan lengah menerapkan protokol kesehatan. Mengingat besarnya dampak yang terjadi akibat lonjakan kedua, mari bersama kita pertahankan kondisi yang terkendali ini dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan sebagai cara yang paling mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan. Yang keempat adalah testing dan tracing. Testing dan tracing merupakan kunci paling dini dalam mengidentifikasi dan mencegah kasus yang sudah ditemukan untuk menimbulkan dampak yang lebih meluas. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan upaya tracing begitu orang positif teridentifikasi. Akhirnya, saya akan menyampaikan perkembangan terbaru soal perluasan cakupan vaksinasi di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat melalui pemberian vaksinasi untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Program vaksinasi anak ini secara resmi dimulai pada tanggal 14 Desember 2021 dan kick-off pelaksanaannya dilakukan di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, dengan total jumlah sasaran sebanyak 600 orang. Selanjutnya, tahap pertama vaksinasi COVID-19 anak akan dilaksanakan di 115 kabupaten kota di 19 provinsi, yaitu Bali, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah meminta kepada orang tua untuk dapat berperan aktif dan mengajak anaknya agar segera mendapatkan vaksin. Vaksinasi anak diharapkan dapat dilakukan sesuai target, sehingga masyarakat Indonesia termasuk anak-anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari bahaya COVID-19. Terakhir, menjelang Hari Raya Natal tahun 2021, pemerintah mewajibkan pihak gereja untuk segera membentuk Satgas COVID-19 di gereja sebagai syarat melakukan ibadah secara fisik. Satgas COVID-19 di gereja dapat terdiri dari pengelola gereja, asosiasi persekutuan gereja, duta perubahan perilaku, maupun relawan. Setelah Satgas dibentuk, segera lakukan rencana monitoring dan evaluasi kepatuhan protokol kesehatan yang sistematis dan terencana untuk menekan peluang penularan virus COVID-19. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari diankompas.com. Bagaimana tanggapan Satgas atas pendalaman terkait pelanggaran karantina oleh oknum pejabat sekaligus public figure? Apakah sejauh ini Satgas juga dimintai koordinasinya terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran ini? Terima kasih. Terima kasih pada kompas.com. Satgas COVID-19 menyerahkan proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Satgas berharap seluruh pihak yang berwenang menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, Satgas berfokus
pada penyesuaian kebijakan serta perbaikan organisasi serta manajemen Satgas COVID-19 di pintu kedatangan internasional. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari Virus Asahi TV, Desi Republika, Taufik CNNindonesia.com, Melda Detik.com, Putra Negara Okezon.com, Agil Merdeka.com, dan di Kompas.com, Ita Merdeka.com, Lilissuara.com, Dimas Sindo, Doni Bisnis Indonesia, dan Zubi Antaranews.com. Sejauh ini, apakah sudah ada kasus Omikron di Indonesia, dan jika sudah ada, bagaimana riwayat penularannya? Nantinya apakah akan mengubah kebijakan Natal dan Tahun Baru mendatang atau penyesuaian pengendalian COVID-19 lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Asahi TV, Republika, CNNindonesia.com, Detik.com, Okezone.com, Merdeka.com, Kompas.com, Suara.com, Sindo, Bisnis Indonesia, dan Antaranews.com. Kementerian Kesehatan mendeteksi satu kasus konfirmasi varian Omikron pada tanggal 15 Desember kemarin yang berasal dari salah satu petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran. Menindaklanjuti temuan ini setelah hasil tes PCR keluar, penelusuran riwayat kontak kasus ini tengah diinvestigasi lebih lanjut pada siapapun yang pernah berinteraksi erat dengan kasus positif. Sedangkan terdapat 5 kasus positif yang masih ditelaah kode genetiknya saat ini oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah kasus tersebut benar-benar merupakan kasus dengan varian Omikron. Diketahui kasus probable ini memiliki riwayat perjalanan di mana satu kasus dari Amerika Serikat dan Belanda, satu kasus dari Inggris, serta 3 kasus dari Tiongkok, dan sedang menjalani isolasi di tempat khusus, yaitu 2 kasus di Tower Wisma Atlet Kemayoran dan 3 kasus di fasilitas karantina di Manado. Dalam menghadapi update kondisi kasus saat ini, maka pemerintah tengah menyusun strategi pengendalian. Pada prinsipnya, pemerintah akan menginformasikan perkembangan kasus dan kebijakan secara transparan dan aktual kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Thea IDN Times. Terkait aturan hanya pejabat eselon 1 ke atas yang bisa karantina mandiri, mengapa pemerintah memutuskan hal tersebut? Mengapa hanya pejabat eselon 1 ke atas saja? Bukankah risiko penularan COVID-19 setiap orang sama saja dan tidak memilih-milih jabatan? Terima kasih. Terima kasih kepada IDN Times. Pemberian diskresi berupa kewenangan pemilihan tempat fasilitas karantina mandiri ataupun pengurangan durasi karantina kepada eselon 1 ke atas yang melakukan tugas kenegaraan semata-mata adalah untuk memastikan pelayanan publik dapat tetap dijalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Meski demikian, pemberian diskresi tersebut sangat terbatas dan selektif, karena prioritas pemerintah adalah memperkecil potensi importasi kasus, dan yang perlu diingat adalah kebijakan ini berlaku secara individual. Untuk itu, pemerintah meminta kepada siapapun yang memiliki kewenangan mengajukan diskresi agar menjalankan haknya secara bertanggung jawab. Mengingat setiap pelaku perjalanan internasional memiliki risiko tertular yang sama dengan masyarakat yang lain, maka ditekankan bahwa diskresi ini tetap mewajibkan pelayan publik untuk tetap melakukan karantina. Selain itu, karantina juga diwajibkan untuk melaporkan kondisi kesehatan harian, tes ulang, dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Dian Jakarta Post. Bagaimana implementasi protokol kesehatan untuk kunjungan tingkat tinggi, khususnya kemarin ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan rombongannya di Jakarta pada hari Senin sampai Selasa kemarin. Dalam hal ini, apa kebijakan pemerintah untuk tracing karena yang bersangkutan telah bertemu dengan banyak orang di Jakarta termasuk pejabat dan wartawan? Terima kasih. Terima kasih pada Jakarta Post. Pada prinsipnya, menurut Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2021, bahwa pejabat asing setingkat menteri ke atas dan rombongan memang diberikan diskresi untuk tidak melakukan karantina, namun wajib menjalankan mobilitas di dalam negeri dengan sistem bubble
dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, kasus positif sudah diisolasi dan ditelusuri kontak eratnya untuk dites dan dikarantina atau diisolasi sesuai hasil tesnya selama 14 hari ke depan. Mohon kepada semua pihak yang memiliki kontak erat dengan yang bersangkutan untuk proaktif melakukan testing dan menjalani karantina atau isolasi jika positif. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan media. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.